Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahudin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahilladzi al-malikil diyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil waladil adnan wa ala alihi washabihi ajmain. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun usikum wa nafsihi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Masral muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mari Allah senantiasa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan waktu luang yang diberikan kepada kita semua, sehingga di pagi hari yang berbahagia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka suasana gembira di hari raya Idul Adha. Masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad, manusia agung, nabi terakhir yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri teladan bagi umat seluruh zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini di seluruh penjuru dunia kita dengarkan gema takbir, tahmid, menggema sebagai tanda pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang hari ini menjalankan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, sudah melaksanakan serangkaian ibadah haji, dimulai dari memakai pakaian ihram, kemudian melakukan tawaf, dan pada puncaknya adalah melaksanakan wukuf di padang Arafah. Sedangkan bagi kita kaum muslimin yang belum memiliki kesempatan untuk hadir memenuhi panggilan Allah, pada pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat Idul Adha dan melaksanakan ibadah kurban. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Deskripsi kehidupan kaum muslimin ini menggambarkan bagaimana interrelasi kuat antara orang yang menunaikan ibadah haji dengan saudara-saudaranya yang tidak pergi ke Baitullah. Oleh karena itu kita melaksanakan sholat Idul Adha dan ibadah kurban yang hakikatnya adalah kesadaran kita memenuhi perintah Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban merupakan salah satu ibadah penting bagi ajaran Islam. Ibadah ini memiliki pondasi yang kuat dalam akar sejarah tradisi para rasul. Ajaran kurban prakteknya telah ditunjukkan secara sinergik oleh Nabi dan Rasul hingga Nabi Muhammad SAW. Adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai peletak pertama ibadah ini. Peristiwa penyembelihan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Ismail merupakan dasar adanya ibadah kurban. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh iman, keikhlasan bersedia untuk menyembelih putra yang disayanginya yaitu Ismail semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kisah mengharukan ini dilukiskan dengan indah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102.
Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anna asbahuka fangdur madza tara qala ya abati af'al ma tumaru satajiduni insyaallah minas sabirin. Tatkala anak itu sampai umurnya dan sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah kamu mendapati aku adalah termasuk orang-orang yang sabar. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini adalah ujian ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian ibadah ini menjadi anjuran bagi umat Islam untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban di setiap tanggal 10 Hijriah dan juga di hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Deskripsi historis ini menggambarkan bahwa keteguhan hati, keyakinan akan kebenaran perintah Allah, keikhlasan, ketaatan dan kesabaran adalah substansi dari ibadah kurban itu sendiri. Nilai-nilai ini diimplementasikan dengan sangat baik oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kisah mengabarkan itu, kesanggupan Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya kandungnya sendiri, Ismail, adalah semata-mata untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberi perintah seperti itu sebagai peringatan bagi umat-umat yang akan datang, bahwa adakah mereka sanggup mengorbankan diri, keluarga, harta benda yang disayangi demi menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin yang berbahagia, di dalam studi fikih, kurban sering disebut dengan istilah udhiyah karena penyembelihan binatang ternak dilakukan pada saat matahari sedang menaik atau waktu duha. Oleh karenanya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah memaknai makna kurban ini dengan tindakan seseorang menyembelih hewan ternak pada saat duha guna menghasilkan kedekatan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban disebut udhiyah atau nahar dalam simbolisasi tadhiyah, yaitu pengorbanan. Baik udhiyah maupun tadhiyah posisinya adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kurban, nilai yang paling esensial adalah sikap batin berupa keikhlasan, ketaatan dan kejujuran. Tindakan lahiriah adalah hal yang penting, memang muncul dari niat yang tulus. Akan tetapi sering kita digoda oleh setan agar tidak melaksanakan ibadah kurban karena khawatir dengan tidak ikhlas ini. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata bahwa syaitan selalu menggoda manusia dengan bisikan, buat apa engkau beribadah kalau engkau tidak ikhlas? Lebih baik engkau tidak beribadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ibadah kurban bukan hanya mementingkan tindakan lahiriah berupa menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir miskin, tetapi yang lebih penting adalah nilai ketulusan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa yang betul-betul membuahkan kedekatan kepadanya bukanlah fisik hewan kurban, melainkan takwa dan keikhlasan dan jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 37, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging itu dan tidak pula darahnya, tetapi yang akan sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Penegasan Allah Subhanahu wa taala ini mengindikasikan setidaknya dua hal. Yang pertama, penyembelihan hewan ternak sebagai kurban merupakan simbolik dari tradisi Nabi Ibrahim alaihissalam dan merupakan syiar dari ajaran Islam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan nilai ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan ternak sebagai ibadah kurban. Hal ini juga sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentuk luarmu dan harta bendamu, tetapi Dia melihat hatimu dan perbuatanmu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Usaha mendekatkan diri kepada Allah, terutama melalui kurban ini, kita lakukan secara terus-menerus. Karena itulah agama Islam disebut sebagai as-sirat, at-tariq, jalan menuju dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan kurban bersifat dinamis dan tiada pernah berhenti dalam menempuh jalan hanya berujung kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan perintah kurban ini, maka Rasulullah SAW setiap tahun senantiasa menyembelih hewan kurban dan tidak pernah untuk meninggalkannya. Meskipun dari sisi ekonomi beliau adalah orang yang menjalani hidup dengan sederhana, tidak memiliki rumah yang mewah, tidak memiliki kendaraan yang mewah, bahkan alas tidurnya pun terbuat dari anyaman daun kurma. Oleh sebab itu, orang mukmin yang telah memiliki kemampuan untuk berkorban tetapi ia tidak mau melaksanakan, boleh diberikan sanksi secara sosial. Ia diisolasi dari pergaulan masyarakat muslim sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhha fala yaqribana musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan menyembelih hewan kurban tetapi ia tidak melaksanakan, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat solat kita. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika ibadah kurban dilaksanakan dengan ikhlas, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan banyak hikmah dan manfaat bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Setidak-tidaknya ada 5 hal yang kita akan bisa peroleh dari pelaksanaan kurban itu. Yang pertama adalah ibadah kurban meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah kurban dilaksanakan oleh seorang muslim dapat melatih kepatuhan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang dekat dengan Allah, maka ia akan mendapat predikat muqarrabin, muttaqin, serta kemuliaan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ibadah kurban akan membersihkan diri dari sifat-sifat bahimiyah. Pada saat hewan kurban disembelih jatuh ke bumi, maka saat itulah seharusnya sifat-sifat kebinatangan, sifat rakus, sikap serakah, dan sikap penindas kita sirnakan dari diri kita. Yang ketiga, ibadah kurban kita harapkan bisa menanamkan rasa kasih sayang dan empati kepada sesama. Ibadah kurban dalam ajaran Islam tidak sama dengan persembahan di dalam agama-agama yang lain. Islam tidak memerintahkan adanya persembahan. Islam memerintahkan agar daging diberikan kepada orang-orang miskin agar mereka ikut menikmati lezatnya sembelihan kurban, sehingga timbul rasa empati, berbagi, dan ukhuwah Islamiyah antar sesama. Yang selanjutnya, hikmah dari pelaksanaan kurban adalah melatih kedermawanan. Ibadah kurban dilakukan setiap tahun secara berulang-ulang, sehingga seorang yang berkurban terbiasa untuk melaksanakan kurban, terbiasa untuk berderma kepada yang lain. Bukankah semulia-mulianya manusia, sebagus-bagusnya manusia adalah mereka yang paling bermanfaat terhadap yang lain? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkenaan dengan ini pula, alhamdulillah insyaallah Masjid Al-Barokah akan canangkan sebuah program kepedulian kepada sesama. Kita akan mengadakan sedekah sembako di Masjid Al-Barokah yang tujuannya adalah nanti kita sampaikan kepada masyarakat kita yang membutuhkan. Oleh sebab itu, melalui momentum Idul Adha ini dan ibadah kurban ini, marilah kita senantiasa menjadikan ini sebagai monumen ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau telah membuat monumen ketakwaan yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau rela mengorbankan putra yang paling disayanginya yang setelah 86 tahun ditunggu, tetapi semata menjalankan perintah Allah, beliau melaksanakan sami'na wa ata'na. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga dengan ibadah Idul Adha dan kurban tahun ini mengembalikan kita menjadi hamba Allah yang tunduk dan pasrah hanya beribadah kepadanya.
Jalanallahu wa iyyakum minas wada'i maqbulin wa dakhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tiwalatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum ibadah Idul Adha dan kurban pada tahun ini, kita renungkan kembali bahwa Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka beribadah kepadanya. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Marilah kita tundukkan hati kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiranya Allah menerima ibadah kita, kiranya Allah menerima kurban kita hari ini dan menjadikan kita hambanya yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun sami'un mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin waghzul man khazalad dain waja'al baldatan Indonesia hadihi baldatan tajri fiha. Allahumma dfa'anil ghala wal waba wal bala wal fasya'i wal munkar wal bagh wasuyufal mukhtalifa was sadaira wal mihan ma zahara minha wa ma baton min baladina hadza khassah wa min buldatin muslimina amah Rabbal alamin. Allahumma aizal islam wal muslimin walikil kafarata wal muqtadin wazawidata wal musyrikin wadammarna a'da'adin. Rabbana fir lana wal ikhwalina sabaquna bil iman wala tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka rahmanur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa lazikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.